Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Di Zona Mujizat ini kita akan ada tamu yang ngalami mujizat demi mujizat yang luar biasa. Dari muda sampai sekarang sudah agak tidak muda sih ya. Tapi masih semangatnya luar biasa. Saya kedatangan tamu Ibu Cipto. Nah, shalom Ibu. Shalom. Senang sekali bisa ketemu ini sama Ibu Cipto yang luar biasa, ya ampun. Cerita Bu, mujizat pertama yang waktu kecelakaan itu gimana Bu? Saya kecelakaan di Boyolali, waktu itu saya berusia 27 tahun. Saya dan suami saya naik Jeep hardtop itu, ditabrak truk Gurga, truk yang besar sekali itu. Muat pupuk 9 ton, remnya blong. Kebetulan sopirnya ngantuk, yang nyopir kernetnya. Wah. Jadi nabrak kendaraan saya, yang sebetulnya tuh harusnya dia tuh nabrak bis, nabrak kendaraan, tapi terlalu banyak orang jadi didapatkan kendaraan saya. Jadi kendaraannya waktu itu kayak apa itu Bu? Apa? Kondisi kendaraannya kayak apa itu? Wah ya sudah, waktu itu saya kendaraannya baru ambil dari dealer, nomornya aja masih merah putih. Saya inget itu ya. Oh, terus kondisinya Ibu Cipto waktu itu gimana? Ya itu saya luka parah, dan waktu itu dikira saya sudah mati. Jadi waktu dibawa ke rumah sakit pusat di sini yang sekarang Paragon itu, sudah ditutupi koran itu ya. Jadi ya sudah, polisinya bilang korbannya sudah meninggal, bilang sama keluarga saya. Nah, polisi kan tidak tahu, tapi ternyata waktu dibawa masuk dokter bilang oh masih hidup. Lalu tapi kondisinya ya sudah sangat parah sekali. Parahnya dua gimana, tangan kedua-duanya patah, kaki kedua-dua patah, gegar otak berat, dan ini yang paling berbahaya nih, rahang saya sini tuh pecah. Jadi ini dari sini sampai sini tuh pecah, sampai langit-langitnya itu kelihatan terbuka. Ya itu yang paling bahaya. Dokter bilang ini kalau kemasukan kuman, nah itu dekat otak, itu bisa radang otak. Jadi itu bisa mengakibatkan kematian juga. Jadi itu bahaya, sangat berbahaya. Tapi saya tidak bisa diapa-apakan karena keadaan gegar otak berat. Jadi ya sudah dibiarkan aja. Jadi ininya ya sudah tidak bisa dirawat. Waktu itu di Solo 47 tahun yang lalu ya. Jadi belum ada dokter gigi ortodontis, itu belum ada. Jadi tidak ada yang bisa merawat juga. Jadi didiamkan aja. Dalam keadaan koma itu. Ini dulu bibir sini itu gatoknya sama bibir sini. Jadi ininya karena ini pecah, ini masuk ke sana. Jadi tapi ini semua mujizat Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan aja. Ini bisa kembali normal tanpa tangan satu orang pun manusia yang menjamah. Ini tidak ada yang jamah. Bisa pulih. Betul-betul mujizat Tuhan yang pulihkan. Jadi Ibu itu waktu itu koma sampai 4 Wah ya lama. Saya di rumah sakitnya aja 4 bulan ya. 4 bulan? Ya. 4 bulan. Kalau komanya ya hampir kira-kira 1 bulanan ya, lama. Jadi Ibu Cip tuh tahu gak diapa-apain karena yang merawat itu anaknya, menantunya, siapa lagi Bu? Adiknya? Ya yang itu, merawat waktu itu ya anak saya masih kecil-kecil. Jadi bukan yang merawat kakak, adik ipar, itu semua dokter semua. Keluarga dokter. Ya, jadi tahu itu nggak diapa-apain beneran, itu tahu ya? Tahu nggak diapa-apain, nggak bisa diapa-apain. Memang keadaan gegar otak berat. Mau diapain? Tapi tadi katanya ada vonis dokter kalau hidup pun akan idiot, iya, akan apa kalau gitu ya? Hidup pun ya karena gegar otak berat ya gimana? Ya nggak bisa normal lagi, mungkin tidak bisa normal lagi. Tapi kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, saya bisa hidup sampai sekarang. Saya umur 71 seperti sekarang.
Bu Ning bisa lihat keadaan saya. Cantik toh. Ya. Masih Sekarang kuat. saya sudah umur 71. 71 tahun. Itu belum apa-apa, belum ini cerita sebentar. Ya. Ini habis operasi itu ya. Terus Ya. habis apa kecelakaan. Ada lagi saudara, tenang aja terus di sini ya. Terus habis itu operasi apa lagi Bu Cep? Lalu yang waktu saya sudah kira-kira umur 50, itu dokter tulang mengatakan bahwa saya harus berenang. Lah kalau saya enggak berenang ya itu nanti bisa enggak bisa jalan. Jadi berenang itu bagian dari hidup saya. Jadi saya harus berenang tiap pagi minimal 1 minggu 4 kali. Lah karena itu saya setiap pagi berenang. Setiap pagi 5:30 saya berangkat berenang. Rupanya ada orang jahat yang melihat itu, ya mungkin saya dititeni gitu ya Bu Ning. Sudah diintai dulu gitu ya. Ya, sudah diintai gitu. Saya waktu delalah tuh CCTV-nya tuh rusak. Biasa saya tuh lihat CCTV kalau panggil gokar tuh gokarnya sudah datang. Saya baru buka pintu, baru keluar. Itu CCTV-nya rusak, dikerikiti tikus itu lah. Sudah 1 bulan CCTV-nya rusak tuh tukangnya belum ada, belum diperbaiki lah. Saya pas keluar, saya ada mobil berhenti di depan rumah tuh, saya kira gokarnya, ternyata kok orangnya turun dari belakang sopir. Saya sudah tidak enak. Terus dia tanya, Bu, saya tanya, arah ke Sragen kemana gitu. Saya bilang, oh ke sana. Tiba-tiba dia mengeluarkan pisau, sudah sini saya ditodong pisau. Udah terus saya didorong pakai pisau masuk ke dalam rumah. Terus ada temannya satu yang turun. Temannya saya satu turun bawa seperti dibungkus kaos gitu. Setelah di dalam rumah ternyata itu pedang berkelebat di depan saya. Saya kelihatan pedang atau samurai, saya tidak jelas, panjang segini, tapi saya kelihatan kelebat gitu. Terus waktu di kantor polisi juga CCTV-nya di setel tuh kelihatan itu seperti samurai. Polisi bilang samurai. Panjang gitu ya. Terus bilang bunuh sekarang, dibunuh, bunuh aja sekarang gitu. Lah waktu saya dengar kata-kata bunuh itu, saya cuma teriak Tuhanku. Saya cuma teriak itu aja. Waktu saya selesai Tuhanku, itu langsung ada bel tin gitu. Langsung dua orang ini langsung yang dulunya pisau gitu langsung terus dilepas, dia terus langsung lari. Masuk mobil Dua-dua lari ya. Keluar semua. Keluar lari ya. Pas pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Luar biasa itu betul-betul itu saya sudah di ujung kematian itu. Itu kalau sekian detik aja ya. Ya. Terlalu sekian detik itu sudah masuk ini pisau, pisau sudah di sini terus kok. Tuhan luar biasa ya. Saudara, itu dalam keadaan tercepit kayak gitu, teriak itu ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Betul. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Saya teriak panggil nama Tuhan karena saya punya Tuhan, jadi Yesus saya yang luar biasa. Ya. Terus apa lagi? Lalu ini baru 2 bulan yang lalu, saya tuh kena usus buntu. Terus karena perut ini sudah dibuka 4 kali Bu Neng ya. Sudah 4 kali dibuka. Jadi tidak bisa operasi dengan laparoskopi, itu tidak bisa, terpaksa harus dibuka lagi. Dan karena sekarang tuh anak saya sudah di Surabaya juga dokter, menantu saya juga dokter, jadi saya di Surabaya. Saya ke Surabaya dibuka untuk operasi usus buntunya. Lalu ya jadi saya tuh ya enggak ngerasa sakit apa-apa ya, sakit-sakit cuman mules-mules sedikit. Tapi waktu dibuka ternyata usus buntunya sudah pecah. Lalu setelah operasi dokter mengatakan, wah ini sebetulnya usus buntunya sudah lama, tapi kok baru ketahuan. Jadi usus-usus yang lain itu sudah infeksi. Jadi
ini saya khawatir, tadi saya jahit tapi saya khawatir kalau jahitannya itu bisa brodol. Dokternya bilang gitu karena ususnya itu infeksi. Jadi bisa bayangin ya kalau kain amoh ya, kain amoh dijahit itu kan gitu. kemungkinan gitu. Brodol itu ada karena dokter jahitannya kan benangnya kuat tapi yang dijahit itu sudah parah. Jadi dokter bilang kemungkinan bisa brodol. Kemungkinan brodol. Lah besok paginya betul, besok paginya perut saya besar dan keras. Keras, besar, sakitnya luar biasa. Saya kesakitan luar biasa sudah. Terus saya dokter bilang ini ya terpaksa harus dibuka lagi, tapi tidak berani bilang sama saya, bilang sama anak saya. Kalau ini dibuka nanti ternyata betul jahitannya itu brodol, ya terpaksa ususnya harus dipotong. Kalau usus dipotong, lalu mesti saya buat kolostomi. Kolostomi itu jadi anusnya ditutup, lalu dibuat anus buatan di perut sini. Ini kelihatannya itu ususnya brodol, lalu terpaksa terus akhirnya saya dioperasi lagi lah. Tapi ya seperti Bu Ning tahu toh, ini berarti saya operasi perut yang ke-6 pembukaan. Kalau operasi seluruh tubuhnya itu sudah berapa 15 kali berarti saya 15 kali. Kalau dari semuanya sudah 15 kali lah, itu operasi perutnya tok saya sudah yang ke-6. Jadi ya Bu Ning tahu sendiri kalau perut itu dibuka 6 kali itu ya sudah kayak apa. Dokter sudah resikonya sangat tinggi. Jadi kalau menurut medis perut itu dibuka 2 kali, 3 kali itu sudah beresiko. Ini 6 kali loh saudara. Jadi ya Tuhan itu membuat segar buar tuh habis dibuka terus hasilnya apa Bu? Iya, waktu dibuka itu juga persis tepat waktu karena ususnya itu sudah melembung besar. Bu Ning bisa bayangkan usus infeksi melembung itu kan gampang sekali kalau pecah. Kalau sampai pecah dokter bilang ya terpaksa harus dipotong. Jadi itu belum sampai pecah dokter sudah pas dibuka. Jadi langsung bisa dikempeskan. Jadi ya sudah dikempeskan aja, sudah tidak apa-apa. Sekarang saya jahitannya brodol tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi saya sehat kembali. Ya itu pertolongan Tuhan. Manusia bisa merancangkan apapun ya Bu Ning, tapi Tuhan itu yang punya kuasa. Tuhan yang berikan semuanya. Betul. Itu ya. Coba ya saudara bayangin ya, perut itu kalau dibuka kata medis maksimal 3 kali, 4 kali lah. Ini Ibu Cipto udah 6 kali ya. Terus yang kedua waktu ususnya itu dijahit, dokter bilang kemungkinan brodol. Tapi Tuhan tuh baik ya, kok ya dikasih melembung lagi ya. Itu biar tahu kalau jahitannya tuh baik-baik saja. Iya, luar biasa sungguh. Daripada nanti kok enggak brodol piye ya, kok enggak brodol piye ya. Iya toh, Bu. Daripada begitu kan kadang tak tunjukkan dengan cara yang ini gitu. Betul. Bisa jadi kesaksian. Ya itu luar biasa. Itu sungguh itu saya waktu mau dibuka yang kedua itu saya sudah pesan-pesan sama anak saya karena anak saya juga tahu itu resikonya juga besar. Jadi anak saya pesan-pesan ya sudah diem aja, dia tahu. Memang ini mungkin sudah maksudnya pesan-pesan ini sudah saatnya gitu. Ya. Itu waktu umur berapa Ibu? Baru 2 bulan yang lalu. Baru 2 bulan yang lalu. Karena dokter ya sudah usianya sudah 71 dan ini operasi yang ke-6 ya resikonya sudah sangat tinggi. Jadi waktu saya pesan anak saya apa gitu ya, saya bilang sudah jangan kecil hati karena mamah ya sudah bersama Tuhan. Nanti ini Tuhan sudah siapkan semua, saya bilang gitu. Tapi Tuhan berencana lain. Saya masih dikasih kesempatan untuk lihat anak cucu. Tuhan itu firman-Nya mengatakan siapa yang menyayangkan nyawa itu justru mau kehilangan nyawa. Iya. Tapi orang yang sudah berpasrah ya itulah yang tangannya Tuhan tidak bisa diprediksi itu ya begitu itu loh, kuasa Tuhan mutlak ya Bu ya. Kita enggak usah takut lah. Umur tuh di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil enggak usah tunggu tua lah. Mau muda pun sekarang ya banyak.
betul. Kebetulan Jadi, ada saya kenalan juga ya, ada tuh yang cuman gendengnya tuh di tritisan tuh yang melorot dikit mau dibenarkan gitu, naik tangga dikit dibenarkan, nggak usah panggil tukang lah, dibetulkan sendiri. Jatuh, kebetulan ada tawon, wing 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 lah, dia bingung gini jatuh, ya langsung meninggal. Ya gimana gitu. Tapi kita tuh bersyukur ya Bu ya, kalau kita itu nggak takut meninggal. Masalahnya Tuhan Yesus itu sudah menjamin Ya, kita nggak untuk usah takut meninggal. Takut pun kalau kita memang Tuhan mau panggil, ya tetap waktunya itu tetap kita harus kembali. Jadi nggak usah takut, percuma takut ya Bu. Percuma takut, Ya, benar. percuma. karena apa yang kamu takutkan justru Nah, terjadi. yang penting itu kita sekarang ini di dunia ini, apa yang kita buat, kita persiapkan diri kita untuk Betul. ketemu Tuhan. Nah itu yang penting. Yang hidup itu takut sama Tuhan itu penting. Ya. Karena dengan takut akan Tuhan itu menjauhi dosanya ya Bu ya. Betul. Nah itu yang perlu ditakutin. Tapi kalau mati itu jangan takut. Nggak usah takut. Karena kita ini sudah dijamin oleh kuasa darah Yesus. Ya. Jaminannya ke surga kalau kita itu tidak menyia-nyiakan keselamatannya. Betul ya Bu? Ya. Ya. Saya senang nih ketemu orang-orang yang bersemangat tinggi. Aduh Bu Cip, terima kasih karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Ini ceritanya kesaksiannya dari A sampai Z benar-benar luar biasa. Amin. Dioperasi bolak-balik, diapain lagi, kecelakaan sampai segitu, 4 bulan di rumah sakit ya Bu. Sampai sekarang sehat bugar, tidak kurang satu apapun. Yang dokter bilang idiot lah apa kalau hidup lah. Kalau di dalam Tuhan itu anugerahnya tidak pernah berkekurangan ya Bu ya. Bagi kemurahan Tuhan. Kemurahan anugerahnya. Bu Cip, terima kasih kedatangannya sekali lagi. Semangat terus, Tuhan memberkati. Saudara, demikian acara Zona Mujizat untuk hari ini ya. Luar biasa. Saya belajar satu hal. Pasrah sama Tuhan, mempercayai kuasa Tuhan, sampai nyawanya pun di ujung pisau pun Tuhan bisa tolong. Kalau memang itu belum saatnya, operasi berapa kali pun, kalau memang Tuhan masih menghendaki Ibu Cip untuk bersaksi bagaimana hebatnya kuasa Tuhan, juga belum. Nah, biarpun ini bisa jadi pembelajaran buat kita. Hanya kalau kita tuh takut sama Tuhan satu dan tidak takut mati. Karena di dalam Yesus itu ada jaminan. Bagi saudara, Bapak Ibu yang belum kenal Tuhan Yesus, ayo datang ke rumah Tuhan. Kenali Tuhan Yesus, siapa Dia yang sesungguhnya. Karena hanya di dalam Dia itu ada jaminan keselamatan. Sampai di sini acara Zona Mujizat, kita akan ketemu di Zona Kegerakan.